Halo Sobat Antar Papua TV, berjumpa lagi kita di Antar Papua TV. Untuk kali ini kita kedatangan tamu ciwi-ciwi cantik ya di salah satu program kita yaitu Berbagi Mik, Mimika Punya Cerita. Kali ini kita akan cerita-cerita santai bersama ciwi-ciwi cantik kali ini ya, yang menggunakan jas-jas merah ini. Dari mana mereka? Kita langsung saja berkenalan dengan mereka yang ada di sini. Langsung saja, silakan yang paling pojok, kacamata cantik. Perkenalkan, nama saya Sarina Intan. Saya anggota. Sarina Intan, dari mana nih? Ini ada, coba jelaskan dong terkait lambang yang ada di jas merahnya itu. Kami dari Organisasi Mahasiswa Nasional Indonesia. Oke, organisasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, Gemeni ya. Iya benar. Asik, Gemeni cabang Mimika. Asik, ada Sarina. Intan, Sarina Uca, Manda. Asik. Sarina Astin. Asik. Jadi ini ya Sarina Gemeni. Oke, jadi untuk apa mereka hari ini datang dan apa yang akan kami bahas dan kami bincang santai hari ini? Ini tema dan topik yang cukup seksi dan menarik ya kalau menurut saya. Untuk menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dengan tema nasional Terus Melaju untuk Indonesia Maju, kakak-kakak cantik kita ini mereka akan membahas tema yaitu mutiara dalam kotak yang merindukan kemerdekaan. Mutiara dalam kotak yang merindukan kemerdekaan. Mungkin ada yang bisa mendefinisikan itu untuk saya atau untuk kita sobat antar Papua ini, yang dimaksud dengan mutiara dalam kotak yang merindukan kemerdekaan itu seperti apa? Mungkin bisa langsung Sarina Ocha. Oke, perkenalkan nama saya Sarina Uca. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema kami yaitu mutiara dalam kotak yang merindukan kemerdekaan. Mutiara dalam kotak ini didefinisikan seperti ibaratnya seorang perempuan yang terkurung dalam sebuah kurungan. Misalnya kotak, artinya kurungannya. Maka dia ingin keluar dari dalam kotak itu untuk meraih kemerdekaan dengan cara melihat bagaimana apa sih yang ada di luar sana, terus seperti apa sih matahari, apapun itu. Dia ingin bebas. Maknanya cukup dalam ya, mutiara dalam kotak ini. Berarti kayak sosok perempuan yang merindukan, maksudnya kemerdekaan atau kebebasan yang dimaksud ini apa? Seperti apa gitu kira-kira? Nah, jadi di sini Mungkin mungkin bisa saya jelaskan. Oke, silakan Sarina Astin ya. Siap, Oke. benar. Nah, sebelumnya itu kita ambil kata mutiara dalam kotak ini dari buku yang berjudul Sarina. Nah, buku ini saya jelaskan dulu, ini ditulis oleh Bung Karno sebagai ucapan terima kasih kepada Bu Sarina. Nah, buku Mutiara dalam Kotak ini berawal dari kisah di mana Soekarno sedang berkunjung ke rumah temannya. Nah, kemudian di situ mereka mulai ngobrol. Nah, setelah ngobrol, Bung Karno bertanya sama tuan rumah, di mana nyonya rumahnya. Nah, kemudian si tuan rumah ini menjawab, nyonya rumahnya sedang keluar, lagi menjenguk orang yang sakit, lagi menjaga orang sakit. Sudah, namun di sela-sela itu Bung Karno melihat bahwa di balik tirai itu kayak ada dua bola mata. Nah, di balik tirai itu ada dua bola mata yang seperti merindukan cahaya di luar. Nah, di situ makanya kita ambillah mutiara dalam kotak, artinya seorang perempuan ibarat mutiara dalam kotak itu kita samakan dengan seorang perempuan. Itu yang terkurung. Nah, kemerdekaan berarti dia merindukan kebebasan di luar sana. Seperti itu ya. Ya. Oke, berarti ini dari Bung Karno sendiri atau Soekarno Ya. yang dituangkan dalam buku Sarina. Ya. Sarina ya, buku Sarina. Sarina. Sebagai ucapan terima kasih kepada Mbok Sarinanya. Iya. Oke. Berarti ini makna yang sangat dalam ya, menggambarkan perempuan yang betul-betul merindukan kebebasan, kemerdekaan. Tapi kira-kira kemerdekaan seperti apa sih, maksudnya bisa dijabarkan lebih luas, maksudnya kemerdekaan seperti apa? Kan kalau mau bilang perempuan sekarang tuh sudah merdeka ya, atau kemerdekaan bagaimana gitu mungkin, karena perempuan sekarang ini kan sudah banyak yang bekerja juga, banyak yang bahkan karirnya jauh lebih, atau seperti apa, coba bisa mungkin digambarkan dikit lagi. Mungkin Sarina Intan ya, silahkan. Kalau menurut saya mereka tidak harus selalu berpendidikan. Oke, asik. Merdeka itu bisa diartikan seperti
bebas dari segala tindasan di dalam keluarga seperti itu. Contohnya peran di dalam rumah atau oh iya, kadang anak perempuan itu suka dibandingkan dengan anak laki-laki ya. Iya. Nah, di sini kemerdekaan yang kita maksudkan itu kalau untuk dilihat dari zaman dulu nih, kita balik ke zaman dulu nih Kak. Oke. Kalau kemerdekaan zaman dulu kan itu kemerdekaan ala siapa? Ratu Kalinyamat. Nah, itu kan mereka tuh kan sosok perempuan yang merdeka, nggak semua perempuan kayak Ratu Kalinyamat loh Kak. Bisa diceritakan sedikit tentang sosok Ratu Kalinyamat ini karena seperti saya baru mendengar tentang nama ini gitu. Nah, jadi Ratu Kalinyamat ini berasal dari Jepara. Dia ratu dari Jepara, di mana dia ini adalah dikatakan merdeka itu karena Ratu Kalinyamat ini dia adalah sosok yang mengonsolidasi kerajaan Nusantara. Itu dia membangun maritim. Jadi dia membangun dia juga yang membangun maritim, kemudian dia memimpin pasukan dia untuk perang melawan penjajah dari Portugis. Oh, berarti kalau mau dibilang contoh ke sini di zaman di era sekarang ini seperti Ibu Koni ya? Iya, benar, Ibu Koni Raha Koni Bakar. Luar biasa ya, berarti memang dari dulu kita punya perempuan-perempuan Indonesia ini punya peran yang sangat penting ya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selain Ratu Kalinyamat, mungkin di eranya Raden Kartini ya kan? Terus silakan Sarina Manda. Tentang peran perempuan ini ada beberapa zamannya. Yang lebih dominan ini kan zaman waktu penjajahan. Gelombangnya masuk pada kemerdekaan. Nah, setelah itu zaman sekarang. Pada zaman perempuan pada zaman eranya penjajahan itu kan ada bedanya. Bedanya di mana? Perempuan di situ jiwa dituntut, bukan karena kemauan. Di mana perempuan dituntut harus bisa keluar dari tekanan penjajah yang merenggut nyawa juga boleh. Kebanyakannya ada banyak perempuan yang tidak ditulis karena tidak semua laki-laki saja yang mengikuti perang. Ada perempuan juga yang tidak ditulis tapi tidak juga ada dalam sejarah. Itu yang patut dikenal. Lalu untuk peran yang tersendiri, perempuan pada era dulu ini banyak tekanan yang tidak pada keseluruhan peran mereka dipergunakan. Yang paling dominan sudah ya peperangan pada saat itu ya, di mana beralih kepada eranya 1980-an, di mana perempuan dengan pergerakan emansipasi wanita ya bergerak bagaimana menuntut hak seorang perempuan ya, itu ya. Itu pada era 79 kalau tidak salah, emansipasi perempuan. Itu pula diakui PPA. Oke. Lalu pada tahun 79 masuk kepada sampai 80 barulah emansipasi perempuan diakui di Indonesia pada tahun 1984. Ya. Sehingga bagaimana peran perempuan diakui dan menjadi sebuah momentum sehingga adanya undang-undang yang mengikat hak-hak perempuan tadi. Nah, itu pula ditulis dalam undang-undang nomor berapa? Nomor 7 tahun 84 tadi. Undang-undang nomor 7 tahun 1984. Ya, itu undang-undang tentang apa tadi? Diskriminasi terhadap perempuan. Penghapusan kekerasan, diskriminasi terhadap perempuan. Ya. Berarti kita sudah dilindungi ya Boleh. oleh undang-undang yang berlaku. Jadi untuk sekarang perempuan-perempuan yang ada di luar sana jangan lagi takut untuk menyuarakan hak-hak mereka ya, lebih tepatnya. Mungkin lebih spesifik kayak misalnya, ini kan tadi kita
ke zaman dulu ya, kemerdekaan perempuan di zaman dulu, atau mungkin peran perempuan pada saat memperjuangkan kemerdekaan di zaman dulu pada saat masa-masa kita di mana berjuang sama-sama untuk negara ini sama merdeka gitu. Nah, tapi kira-kira kemerdekaan perempuan di era sekarang ini, kita tahu bahwa era sekarang ini jauh lebih jahat gitu ya daripada ya kan era zaman dulu, yang dimana ya kemerdekaan itu bisa disalah tafsirkan juga oleh banyak orang. Tapi kira-kira menurut Sarina ini sebenarnya kemerdekaan untuk seorang perempuan atau kemerdekaan yang untuk perempuan tuh seperti kemerdekaan seperti apa sih? Apakah dia harus melawan seorang laki-laki atau dia harus seperti bagaimana kita? Nah, kalau untuk saya sendiri, karena berbicara tentang kemerdekaan kan berarti kebebasan. Kalau untuk saya pribadi, sudah merdeka sih. Sudah ya? Itu karena kenapa saya katakan merdeka, artinya begini, kalau untuk saya pribadi kan balik ke zaman dulu itu kan mereka kan dilarang, artinya mereka dikatakan belum merdeka itu karena mereka dilarang berpendidikan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang sekarang ini, tapi nggak semua ya, ini kalau untuk saya pribadi ya. Nah, jadi kalau saya pribadi sih merasa sudah merdeka. Karena apa? Orang tua saya yang mungkin di mata orang tua lain mungkin melarang anak mereka untuk berpendidikan tinggi, dilarang melakukan apapun yang mereka inginkan, tapi saya di situ saya malah sebaliknya. Orang tua saya membiarkan saya untuk, mereka tidak pernah membatasi ruang gerak saya begitu. Yang penting kembali lagi ke kita pribadi perempuan, di mana kita memanfaatkan kemerdekaan itu dengan baik, seperti itu. Oke, Sarina Intan, definisikan kemerdekaan ala dirimu. Apakah dirimu sudah merdeka atau belum? Kalau menurut saya pribadi, saya sudah merdeka. Asik. Karena saya sudah mampu keluar dari zonanya saya, berkembang dengan kemampuan saya, serta didukung oleh dukungan dari orang tua. Iya, orang tua sendiri pun tidak memberikan batasan-batasan kepada saya. Itu kembali lagi seperti yang tadi Sarina sampaikan, kembali ke diri kita, bagaimana kita memposisikan diri kita, tahu batasan-batasan kita sendiri. Seperti itu. Asik. Sarina Uca? Kalau untuk pribadi saya sih, saya merasa bahwa diri saya memang sudah merdeka. Merdeka dalam artinya yang tadinya dari kami kakak beradik semuanya cuma saya sendiri yang berpendidikan tinggi. Mulai dari SD saya disekolahkan, SMP, SMA sampai sekarang perguruan tinggi, dan itu suatu kebanggaan buat saya karena memiliki orang tua yang punya pemahaman tentang masa depan buat anak-anaknya. Dan saya punya orang tua juga tidak membatasi ruang gerak untuk saya. Jadi saya merasa bahwa diri saya sudah merdeka. Asik. Sarina Manda? Berbicara tentang kemerdekaan terhadap diri sendiri nih perlu dikaji perlu. Oh, perlu dikaji kembali ya? Perlu dikaji perlu. Oh, perlu dikaji perlu. Ya, bukan kembali. Oh, perlu. Asik. Sebenarnya berbicara tentang kemerdekaan terhadap diri sendiri ini sesuatu hal yang perlu disampaikan kepada banyak orang bahwa oh iya saya merdeka. Dalam segi mana? Contoh pendidikan. Karena kalau posisi sekarang Sarina di sini kan belum berumah tangga. Dimerdekakan dalam keluarga. Pastinya. Karena setiap orang tua pada zaman dulu kan mau dibilang tuh orang tua nih perempuan dibatasi ruang geraknya, kebatas dapur. Nah, tapi beda dengan perempuan-perempuan yang ada di era sekarang. Lingkungannya hidup yang saya tinggal dalam keluarga kecilnya orang tua saya yang termasuk saya di dalam, saya dibebaskan berpendidikan, pendapat. Yang paling penting adalah argumen dalam keluarga. Bagaimana tumbuh suara didengar oleh tumbuh orang tua, mama dan bapak khususnya. Itu yang paling penting. Mau merdeka dalam keluarga itu hal yang paling utama dibawa dalam rumah. Keluar dasarnya ada. Dia punya nilai tersendiri. Tetapi ini loh merdekanya diri sendiri terhadap lingkungan. Yang membingungkan saya
untuk beradaptasi dengan lingkungan nih biasanya tidak diakui karena apa? Entah pikiran-pikiran orang di luar seperti apa. Tapi yang menjadi pertanyaan yang paling dominan dalam kepribadian saya itu pribadi lapis kepribadian ya. Wih, ini pribadi lapis kepribadian. Ya, karena memang terlalu sudah merenggut hak. Sudah merenggut hak untuk lingkungan. Biasanya orang-orang di luar melihatnya bahwa kok siapa? Bahasa sehari-harinya tuh. Kok siapa? Kok apa sih? Kok siapa bicara-bicara saya? Kok siapa yang mau memberikan argumentasi terhadap saya? Nah, itu bahasa sehari yang menusuk jantung juga bisa. Nah, tidak perlu. Sebenarnya untuk mau bilang merdeka terhadap diri sendiri, kalau ada bendera dalam hati, saya kibarkan. Asik. Kalau ada bendera di dalam hati, saya sudah kibarkan. Luar biasa ya. Jadi ini memang salah satu polemik masih sampai saat ini ya, dimana masih banyak bukan apa ya, sebenarnya ruang lingkup itu tidak ditutup ya untuk perempuan ya. Cuma sekarang seperti tadi Sarina Manda bilang, perlu dipertanyakan kembali gitu kan kepada dirinya. Kemerdekaan itu apa perlu apa tadi? Kemerdekaan untuk diri sendiri perlu dikaji ya. Kemerdekaan pribadi perlu dikaji perlu. Ini nih sangat penting untuk perempuan-perempuan di luar sana ya. Sarina, bolehkah penambahan? Siap, silakan. Sebenarnya untuk lingkungan pikiran saya terhadap perempuan, kebebasan terhadap perempuan, untuk perempuan yang belum menikah beda konsepnya dengan yang sudah ataupun ada pula laki-laki yang mencabut bahasa sehari-harinya gini, dia pakai hak dan kekuasaan, bagaimana caranya agar diambil itu hak dari perempuan tadi yang tadinya bebas dalam keluarga saat masih bujang, ya diambil seluruhnya gitu. Ada kebanyakan perempuan yang tertindas, tapi tidak diliput oleh siapapun itu, karena pakai prinsip dasarnya bahwa itu orang rumah tangga. Rahasia dapur, rahasia dapur. Berarti kalau mau kita tarik kembali ya ke dalam tema pembahasan hari ini, bahwa mutiara di dalam kotak yang merindukan kemerdekaan ini sebenarnya sampai yang tadi disampaikan sama Sarina Astin, bahwa pada saat Bung Karno berkunjung pada saat itu di rumah kerabatnya, dan dia melihat dua bola mata di balik tirai itu, yang dimana menggambarkan sebuah kerinduan ya, kerinduan terdalam dari perempuan itu, yang dimana dulu pada saat dia masa kanak-kanak seperti yang tadi kan, pada saat sebelum berkeluarga ya, dia masih bisa melihat cahaya itu, dia masih bisa menghirup udara bebas itu. Tapi ketika dia masuk dalam ruang lingkup yang berbeda, yaitu dia membangun sebuah keluarganya sendiri, nah ini seperti yang tadi Sarina bilang, kemerdekaan untuk dirinya itu perlu dikaji gitu kan. Jadi mungkinkah untuk, kalau kita bilang Sarina ini berarti kan otomatis kita bicara tentang pergerakan perempuan ya, yang dimana dibentuk sendiri oleh Soekarno ya, dari apa tadi, buku kesarinaan ya, yang dimana dia belajar dari seorang Sarinah gitu kan. Makanya kenapa sekarang ada Sarina muda ini masih ada sampai sekarang, masih mempertahankan ya, karena semangat juang seorang perempuan pada saat itu gitu, sampai saat sekarang ini. Kira-kira sesuai dengan tema nasional kita ya, tema ulang tahun negara kita yang ke-78 ini, yaitu terus melaju untuk Indonesia maju. Kira-kira di sini peran perempuan itu kita bisa ukur dengan seperti apa gitu. Pokoknya tadi kan kita sudah bahas tentang perempuan yang merdeka. Setelah merdeka terus kita sekarang mau bahas tentang maju nih. Perempuan, ya kan? Setelah merdeka dia harus maju dong. Kalau merdeka terus tidak maju kan berarti diam di tempat. Kira-kira perempuan yang merdeka dan maju gitu, supaya
seperti katanya Bung Karno kan sendiri bilang bahwa jika baik perempuanmu maka baiklah negaramu. Ya kan? Jika perempuanmu tidak baik maka ya kan, tidak baiklah negaramu. Sekarang kira-kira untuk menuju Indonesia maju, peran perempuan di dalam ini seperti apa kira-kira? Untuk Indonesia maju ini. Karena kan peran kemerdekaan sudah merdeka. Sudah diantar sampai sekarang. Terus kira-kira generasi sekarang peran perempuan untuk Indonesia maju ini seperti apa? Ya, so. Boleh. Kalau sedikit rumit ya, kalau tentang pembicaraan, tetapi tindakannya perempuan di luar sana dalam lingkungan masyarakat, perempuan kok ya begitulah kehidupan. Tapi bagaimana caranya perempuan dalam perempuan yang merdeka tadi, yang cuma di belakang pintu dan setelah itu masuk di dalam ruangan contohnya, kok tidak maju ke depan, statis namanya. Artinya bahwa peran perempuan di sini dominannya, perannya paling penting dalam lingkungan masyarakat. Bagaimana agar bukan hanya undang-undangnya yang ditulis, tetapi bagaimana perempuannya diakui. Bukan saja undang-undang yang dipakai untuk melindungi, tapi bagaimana caranya agar perempuan itu diakui. Kau tahu undang-undang sudah mengakui haknya seorang perempuan. Iya, sampai tapi sekarang. kenapa toh perempuannya kau itu mesti dijaga? Bicara tentang era sekarang, perempuan dalam era sekarang ini perempuan yang hanya contohnya dilihat dari latar belakang keluarganya, yang hanya ya begitu-begitu maju terus begitu saja. Tapi perempuan yang setiap jam ini tetap menyuarakan hak-hak perempuan, ya biasa. Kalau ke atas selalu ditumpul ke bawah. Kalau bicara tentang hak dan peran sedikit signifikan kontrak dengan pikiran saya gitu. Artinya bahwa di mana semua perempuan di luar sana bersyukur. Bersyukur artinya gini, kau lahir dalam kehidupan keluarga yang mendominasi, kau punya hak, kau punya segala apa yang menjadi keperluan dipenuhi maksudnya. Lalu bagaimana caranya perempuan yang sekarang kamu lihat signifikannya terhadap perempuan yang bertolak belakang dari perempuan yang tadi. Oh ya. Karena kalau bicara soal perempuan menyeluruh loh. Perempuan. Tidak bisa saja bahwa saya sebagai seorang Zarina berbicara tentang hak merdekanya saya. Atau bagaimana caranya saya bisa berbicara tentang hak merdekanya perempuan di belakang sana. Kalau mau bicara untuk maju dan terus maju. Masih ada kok perempuan dijajah. Masih banyak perempuan yang dijajah. Merdeka negara Indonesia, bukan merdeka terhadap seorang perempuan. Itu yang perlu dan sangat penting. Karena di mana eranya dulu perempuan-perempuan sampai dijadikan budak pada zaman penjajahan, toh masih di mata lain ya. Kalau kacamata lain sih masih ada lagi. Beda perspektifnya ya, tapi ini bagaimana menggambarkan seorang perempuan itu ya, yang maunya tadi yang merdeka itu. Dari seorang Bung Karno ataukah gimana ini? Jadi itu ya, sebenarnya kayak kita bisa lihat sekarang banyak yang salah mengartikan ya, maksudnya kebebasan yang diinginkan perempuan ini. Bahkan Bung Karno juga bertanya ya, kalau saya tidak salah ya, apakah kemerdekaan yang dimaksud oleh seperti mungkin kemerdekaan ala Kartini, terus ala Celina Hanum dan ala Kolontai itu berada dalam buku Sarina. Oke. Jadi kan kalau mau dibilang ini teman-teman dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, khususnya bidang kesarinaan ya, khusus ya, ini yang berbicara tentang pergerakan perempuan dan kemerdekaan seorang perempuan, yang dimana kalau tidak salah teman-teman ini juga menyuarakan ya hak-hak dan apa yang seharusnya menjadi, kalau mau dibilang yang seharusnya diberikan terhadap perempuan ini ya, karena kita kalau mau dibilang intimidasi atau diskriminasi terhadap perempuan ini bukan hanya
saja perbedaan jabatan atau pendidikan ya, tapi di mana ya seperti tadi Sarina Manda bilang bahwa ketika dia sudah berkeluarga, hak suaranya dia diambil atau direnggut, karena tidak semua dari laki-laki dan perempuan ini menerapkan yang namanya sistem demokrasi dalam keluarga. Itu seperti tadi Sarina Mala bilang bahwa di dalam keluarganya dia ya itu sistem demokrasi tadi, di mana perbedaan pendapat itu didengarkan, ya kan? Tapi perempuan zaman sekarang kalau mau kita bilang bahwa dalam artian ya, maksudnya cinta itu menutup matanya mereka begitu. Beda dengan kalau saya tidak salah ya, nanti tolong dikoreksi nih Sarina. Kalau tidak salah, beda dengan cinta yang diajarkan oleh seorang Sarina kepada Bung Karno, yang bagaimana karena cinta yang diajarkan oleh seorang perempuan yang luar biasa ini, maka negara kita bisa menjadi negara yang sebesar sekarang ini. Mungkin ya itu yang harus ditanamkan dalam benak seluruh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia khususnya, dan wilayah Papua juga, dan terlebih khusus lagi buat kita perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Mimika ya. Mungkin seperti itu. Apa ya, kayak macam masih menjadi satu yang apa ya, mesti membuat saya bertanya-tanya dari tadi nih hingga sekarang, bahwa kira-kira kalau ini kan kita bicara tentang kemerdekaan, banyak perempuan-perempuan yang ingin keluar daripada seperti yang tadi Sarina Intan sampaikan, zona itu, ingin keluar tapi dia bingung harus kemana atau harus bagaimana. Nah mungkin teman-teman Sarina ini bisa memberikan, atau mungkin ada satu tempat atau satu ruang yang mungkin sering dilakukan oleh teman-teman Sarina untuk bagaimana merangkul teman-teman perempuan di Timika mungkin, atau mungkin bisa di pertanyaannya tadi? Maksudnya kayak macam teman-teman perempuan di Timika ini kan banyak sekali yang ingin keluar, tapi bingung mau lewat mana gitu, atau mau bagaimana, walaupun mereka bebas itu ya. Catatannya pertama, perempuan-perempuan ini harus yang paling utama dominannya itu pendidikan. Oke. Tapi pendidikan yang harus full dong. Oh iya. Nggak boleh setengah. Setengah nanti bahasanya bawa bagaimana? Bahasa orang tua di luar biasa. Sekolah tersampai-sampai. Sekolah terus sampai-sampai. Jangan ya, jangan. Harus sampai. Ada lagi perempuan yang sekolah juga tinggi, tapi bahasanya lagi-lagi sekolah tinggi-tinggi juga beta kasih bodong. Halo. Itu kan menjadi sesuatu yang mencabut segala hak. Iya ya. Hak perempuan itu. Artinya bahwa bagaimana caranya agar perempuan itu merdeka loh, lingkungan saja tidak didukung. Poin yang pertama ya pendidikan. Tuntaskan pendidikan. Mau bicara sampai di titik manapun, kalau tidak punya pendidikan tidak akan dihargai. Iya betul. Iya benar. Contohnya tidak menjustis, tapi iya. Untuk kehidupan di luar kan semua perempuan di sini kan kita bicarakan. Perempuan di luar, contohnya tahun-tahun sebelum kita, orang tua kita kan dijodohkan. Ya, zaman-zaman Siti Nurbaya ya. Ada yang kawin di umur belasan. Yang bagaimana cara untuk menghadapi pendidikan, bagaimana cara agar pendidikannya tercapai lebih tinggi, tetapi dibatasi ya karena keluarga. Kawin, tahu cuma dapur, masak, anak makan. Tapi maksudnya bukan bahasa untuk bilang seperti itu agar perempuan tidak merdeka, bukan. Tapi itu salah satu contoh yang paling dominan bagaimana agar perempuan itu keluar dari penjajahan tadi. Penjajahan dimaksud bukan kemerdekaan saja, penjajahan yang masa lalu saja. Ya kayak Belanda datang jajah Indonesia, siapa lagi? Jepang Dan segala banyak. Iya.
yang dimaksudkan itu kan ya pendidikan untuk era sekarang ya. Kalau membicarakannya kan era sekarang yang kita bahas. Iya, era sekarang. Bahwa memang betul-betul bahwa itu yang tadi bahwa untuk era sekarang ya pendidikan diutamakan. Punya pendidikan tinggi, siapapun yang bicara dengan dirimu kan tetap ya pasti segannya. Iya. Sedikit dari saya lagi seperti tadi pertanyaannya Sarina saja. Pertanyaan Sarina kan bagaimana untuk perempuan-perempuan lain. Nah kalau untuk dari saya pribadi, untuk perempuan-perempuan di luar sana, jangan kalian takut untuk mengambil sesuatu yang baru. Maksudnya jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Kemudian apabila dibatasi keluarga harus berani keluar, harus berani melawan. Kita berpikir bahwa ini baik untuk masa depan saya. Ya sudah, saya harus berjuang keras melawan itu. Kenapa? Untuk berjuang mendapatkan pendidikan tersebut. Kita kembali lagi, Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini, beliau juga kan dilarang sama keluarganya, dibatasi ya. Cuman batas sampai SMP, kemudian menginjak usia SMA kan sudah diharuskan untuk menikah. Nah, bagaimana itu menjadi motivasi buat kita perempuan-perempuan, apalagi yang sampai sekarang ini masih belum berani beliau mencoba kita hal bisa yang baru. Ya, dan saya sarankan untuk perempuan-perempuan yang masih seperti itu bisa mengambil dari cerita hidup Raden Ayu Kartini ya, Raden Ayu Kartini, bahwa kita harus berani untuk melawan. Jika itu bagi kita itu salah ya, itu salah, berarti saya harus berani untuk melawan itu. Karena kalau saya merasa namanya orang tua atau siapapun belum tentu mereka sepemikiran dengan kita ya. Mereka bisa salah, mereka bisa benar, kita juga begitu. Nah jadi apa yang kalau kita lihat itu salah, maka kita harus berani untuk melawan itu. Kalau menurut saya saja itu. Jadi kita harus berani untuk mencoba hal yang baru, tapi itu kita lihat lagi bagaimana baiknya ke depan. Nah seperti begitu. Baik, tambahan dari saya. Dari yang Sarina Astin sampaikan, sebenarnya peran keluarga ini sangat penting. Perempuan berani keluar dari zona karena peran keluarga. Keluarga sekarang juga sangat lebih spesifik ke budaya. Budaya sekarang masih menganut patriarki tentunya. Kenapa perempuan ditindas? Karena budaya itu. Jadi kita di sini perannya menyuarakan perempuan serta membantu perempuan lainnya untuk keluar dari zona itu, membantu mereka untuk bersuara. Berarti di sini sebenarnya kalau mau dibilang, kalau dulu kita berperan untuk melawan penjajah, kalau yang peran yang diambil sekarang bagaimana supaya hak berpendidikan, pendidikan utama, terus hak berpolitik, ya kan ada beberapa hak-hak yang memang harusnya menjadi milik kita dan tidak direnggut gitu ya, atau gimana sih? Sarina bukan hak politik ya, atau coba. hak berpendidikan. Semua hak yang ada dalam lingkungan tetap menjadi haknya seorang perempuan. Tidak perlu dibatasi hak perempuan. Tidak perlu. Jadi pokoknya perempuan tidak harus menjadi nomor 2. Tidak perlu bahwa perempuan punya batasan bahwa harus berpolitik. Atau tidak perlu perempuan punya batasan bahwa berpendidikan. Kan yang dibicarakan, yang dimaksud kemerdekaan ya haknya dia, kebebasannya, lahir batinnya dia ya. Tetapi pesan-pesannya kami Sarina ya yang paling dominan ya tuntaskan pendidikan untuk perempuan di era sekarang. Tuntaskan pendidikan. Satu, daripada pendidikanmu seperti apa entahlah, perkembanganmu di luar lingkungan. Contohnya satu yang tadi Sarina bilang, berpolitik, sosial, apapun itu masuk. Merdekanya seorang perempuan tidak dilihat dari daerah mana atau lingkungan mana. Daerah yang Sarina maksudkan ini ya artinya bahwa daerahnya politik, daerahnya sosial, bukan daerah yang saya dari Papua atau saya dari Jawa, bukan, tapi daerah yang dimaksud yaitu daerahnya lingkungannya politik, sosial. Bagaimana caranya agar perempuan-perempuan itu keluar? Ya pesan kami Sarina cuma satu, tuntaskan pendidikan. Jadi dirangkum dari situ bisa dibilang intinya pesan kita ya untuk perempuan-perempuan, raihlah cita-citamu, raihlah impianmu setinggi langit, setinggi mungkin. Nah karena
apalagi namanya seorang perempuan ini ya di mata masyarakat, kalau dia berpendidikan tinggi pasti kan dia akan sangat disegani. Jadi untuk perempuan-perempuan, untuk kita terlebih yang kadang itu ditindas, bahkan keluarga sendiri bisa menindas loh, bukan keluarga dari orang tua keluarganya orang tua kita lagi begitu. Jadi itu untuk membungkam semua hinaan, semua cacian itu hanya dengan pendidikan kita yang tinggi. Nah jadi kalau untuk dari Bung Karno sendiri, pesan Bung Karno, hai wanita-wanita, hai perempuan-perempuan, jadilah revolusioner, karena tiada negara revolusioner jika tiada perempuan revolusioner, dan jika tiada perempuan revolusioner apabila tiada pedoman revolusioner. Itu dari saya. Luar biasa ya. Memang jadi ini ya pesan buat semua saudara-saudara perempuan yang ada di luar sana, dan buat seluruh sobat antar Papua, terlebih khusus perempuan-perempuan, jangan pernah ragu untuk menggapai cita-citamu, dan jangan pernah ragu untuk menyuarakan apa yang menjadi hakmu. Ingat ya. Jadi terima kasih ya untuk Kakak Sarina dari GMNI untuk bincang kita pada siang menjelang sore hari ini yang sangat luar biasa di antar Papua ini. Satu hal yang mungkin ya dari saya mau tambahkan sedikit, bicara tentang perempuan itu sangat bervariasi. Ibaratkan kita berbicara tentang sayur di meja makan. Perempuan bisa menjadi apa saja tergantung dari pemilik meja makan tersebut. Itu sekian dari kami. Saya Finisha Deborah Munua bersama rekan-rekan Sobat Antar Papua TV pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Merdeka! Merdeka! Hidup perempuan! Hidup perempuan!